Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Musola Al-Madinah rahimakumullah. Alhamdulillah, perjumpaan kita di hari yang ke-11 ini, bulan Ramadan. Saya akan kembali menyampaikan atau membacakan kisah-kisah dahulu dan sekarang yang dikarang oleh Syekh Hasan bin Muhammad Al-Atas. Dan kesempatan pada hari ini saya akan sampaikan atau akan saya bacakan sebuah kisah tentang orang paling miskin di dunia. Dikisahkan Munabaji Kipkem Bunja dari negara Habsah, dikatakan dia adalah merupakan orang yang termiskin di dunia. Oleh karena itu keadaannya cukup miskin. Dia terpaksa menjual seisi keluarganya, seisi rumahnya, anak istrinya dijual semua. Dia terpaksa menjual ini karena kemiskinannya. Dijadikan hamba atau budak ya, semata-mata agar keluarganya dapat hidup, agar dirinya tetap hidup karena semuanya dijual. Hasil dari penjualan ini, Munabaji membuka sebuah ladang kubis atau kobis kecil untuk melanjutkan hidupnya. Oleh karena itu, beliau bersendirian atau tinggal sendiri. Beliau membeli seekor kambing untuk dijadikan teman. Pada suatu malam, tanpa disadari kambingnya telah merusakkan semua hasil tanaman kubisnya. Dengan hati yang sedih, ia terpaksa menyembelih kambing kesayangannya, yang akhirnya harta yang dia miliki tinggal tersisa 2 keping daging kambing itu yang dimakannya sedikit. Jadi kambing itu dikeringkannya, dimakannya sedikit demi sedikit. Meskipun demikian, kajian sebuah majalah di Amerika berkata atau diterangkan, terdapat 3 orang lebih miskin daripada Munabaji Kipkem Bunja. Ketiga-tiganya miskin berada di Amerika. Seorang di Texas, seorang di California, dan seorang lagi di Washington. Mereka dikira miskin karena mempunyai hutang terlalu besar dan tidak dapat dijelaskan walaupun bekerja sepanjang hayatnya. Si Texas yang tinggal di Texas tersebut berhutang sebanyak 224 juta dolar. Bayangkan. Si California 19,6 juta dolar dan si Washington ini 16,7 juta dolar. Yang tinggal maksudnya bukan Washington nama yang itu. Ini yang tinggal di Washington. Jelas orang yang paling miskin adalah orang yang banyak hutang dan tidak dapat menjelaskannya. Islam dan hutang ini juga, ini satu berikutnya saya lanjutkan. Ini Islam dan hutang. Islam tidak menggalakkan hutang atau tidak mendorong kita untuk berhutang. Ada kalanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat terpaksa berhutang, tetapi baginda Muhammad SAW dan para sahabat akan menjelaskan hutang secepat mungkin. Menjelaskan itu melunasi, sebenarnya maksudnya melunasi. Jadi hutang ya, kalau memang terpaksa kita lakukan, namun kita harus cepat-cepat untuk membayarnya di saat kita setelah mempunyai rezeki. Kita harus berusaha. Jangan pura-pura lupa, malah seperti itu. Bagi mereka yang berusaha melunasi hutang, Allah akan membukakan keberkahan dan mereka akan dapat menjelaskan atau melunasi hutang dengan mudah. Jadi diberikan kemudahan. Bagi mereka yang lari daripada melunasi hutang-hutang itu, Allah akan memberi kesulitan dan hidupnya tidak akan tenang, tidak akan bahagia karena mereka terlalu pikirannya dikejar-kejar oleh hutang itu sendiri.
Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang artinya, sesungguhnya jika orang yang berhutang, dia akan berhutang berkata-kata, akan berhutang dengan kata-kata itu, dia akan berbohong, dan jika dia berjanji, dia akan mungkir atau ingkar. Nah, seperti itu. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW sering berdoa yang artinya, ya Allah, aku berlindung padamu daripada melakukan dosa dan hutang. Kemudian dalam hadis yang lain juga artinya, sekiranya seorang itu mati terbunuh di jalan Allah, kemudian dia bangkit hidup semula seperti sedia kala, kemudian mati terbunuh lagi, kemudian dia hidup kembali, kemudian dia mati terbunuh lagi, dan dia mempunyai hutang, dia tidak akan masuk surga kecuali telah lunas segala hutangnya. Makanya kita tahu apabila dia meninggal sebagainya, keluarganya punya kewajiban untuk membayarkannya agar si fulan yang meninggal tersebut lancar di sana. Jika seseorang kembali ke rahmatullah atau meninggal dunia, ahli waris tidak diizinkan mewarisi harta si mati, ya, selama yang meninggal itu belum melunasi hutangnya. Jadi lebih baik kita bayarkan warisan yang harusnya untuk yang hidup, tapi ternyata yang meninggal hutangnya banyak, kita jual saja, kita selesaikan hutang-hutang yang telah meninggal dunia. Baik, jamaah rahimakumullah, itu tadi saya sampaikan beberapa kisah yang tentunya menjadi pengingat kita agar kita lebih berhati-hati di dalam kehidupan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.